Perkenalkan, nama saya Afifah Kuntararing dari Seksi Kerasulan KMK Fakultas Kedokteran Universitas Angkatan Purani Manado. Nah, saat ini Pastor, sekarang ada di waktu KMK berbicara episode 2 bulan Juni 2023 dengan topik KMK versus dunia perkuliahan. Nah, sebelumnya Pastor mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pastor. Oke, KMK harus. Saya Pastor Mismas Kanan Selutia. Kamu mungkin sudah banyak yang kenal. Tapi sekarang saya tugas untuk menjadi moderator dan mahasiswa Katolik di Manado. Sebenarnya sejak tahun 2013 saya mulai terlibat untuk misi prater dan salah satu juga KMK ketika Pusat, di mana saya banyak belajar juga dari banyak kalian punya senior yang pernah terlibat di KMK tahun-tahun itu. Baik, Pastor. Terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang mungkin kita langsung masuk pada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama itu, Pastor, menurut Pastor, dunia perkuliahan itu seperti apa sih, Pastor? Dunia perkuliahan, ya orang Manado bilang waktu dia berarti baku hati untuk bercanda. Dunia perkuliahan menurut saya adalah dunia tempat di mana orang belajar dari banyak hal. Belajar waktu kuliah, belajar bersama dengan dosen, tapi juga belajar dalam kehidupan nyata. Karena itu saya selalu mengambil istilah yang cuma kupu-kupu, kuliah pulang, atau kuman-kuman, kuliah mantos. Juga bagaimana orang sebenarnya selain terlibat dalam dunia ilmiah, akademik, tapi juga terlibat dalam kehidupan nyata. Dan salah satu cara belajar kehidupan nyata menurut saya adalah di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Dan salah satu organisasi kemahasiswaan tentu saja yang berdasarkan atau berbasiskan iman. Tentu karena selain bidang intelektual dalam arti melalui dunia ilmiah, juga ada pembinaan kepribadian. Dan satu cara kepribadian itu di dalam organisasi kemahasiswaan berbasiskan iman seperti keluarga mahasiswa. Itu menurut saya. Oke, Pastor. Baik, Pastor. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, Pastor, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi Pastor sudah membahas tentang organisasi kemahasiswaan, salah satunya keluarga mahasiswa Katolik. Nah, apa sih, Pastor, keuntungan kita bergabung dalam keluarga mahasiswa Katolik? Terima kasih. Tentu masing-masing orang bisa bercerita tentang keuntungan atau kegunaan atau manfaat ikut KMK berdasarkan pengalaman masing-masing orang tentu saja. Tapi menurut saya, dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya alami juga, bahkan orang ikut KMK tentu saja pertama dia mendapat keuntungan satu, dia imannya, kepribadiannya terpelihara. Minimal orang Manado bilang tidak berjajan tanpa sebelah, karena ada tanpa jajan yang bagus, yaitu KMK. Tanpa jajan berarti tempat orang bisa menikmati kehidupannya sebagai orang beriman. Saya beri contoh misalnya di KMK, biasanya orang kalau ikut misa bertanding bersama-sama. Itu salah satu contoh dan kegunaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang belajar tentu saja bersosialisasi dengan orang lain. Di KMK selain perbedaan karakter, itu juga ada perbedaan suku. Ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Manado tentu saja.
Dan masih banyak dari yang lain-lain, termasuk Papua, Ambon. Dan disitulah orang bisa belajar bersosialisasi, mengenal budaya lain, mengenal bahasa lain, mengenal juga keinginan dan harapan lain, nilai-nilai budaya yang lain. Dan saya senang melihat orang-orang dari mana-mana bergaul di KMK dan menemukan persaudaraan dalam iman, juga persaudaraan secara manusiawi tentu saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja orang belajar mengembangkan karakter atau kepribadian atau lebih tepat mungkin attitude, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun, saya merancang suatu kegiatan dan kemudian jadi buat bersama. Yang tentu saja mungkin kalau di kemudian tidak ditemukan atau tidak didapatkan, karena mungkin ya hal seperti itu tidak masuk dalam kurikulum, tapi tentu saja saya sangka kampus memberi ruang seperti KMK berkembang supaya orang belajar hal-hal lain, belajar tentang iman, belajar berkepribadian, dan belajar menjadi seorang pemimpin juga. Bahkan di KMK kan banyak orang terlibat dalam organisasi, ada yang jadi ketua, bahkan ada yang jadi seksi ini, seksi itu, seperti apa itu kan seksi karsulah atau kewartaan. Itu. Baik Pastor, jadi ada banyak sekali ya Pastor keuntungan ketika kita bergabung dalam keluarga mahasiswa Katolik di fakultas kita masing-masing. Terus ada juga kan KMK yang tingkat universitas, dan juga ada yang KMK Kusuma ya Pastor. Baik Pastor. Nah, sekarang mau bertanya Pastor, sepengetahuan aku Pak, di KMK mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unstad itu ada yang agamanya Katolik, tapi dia belum bergabung dalam KMK, mungkin tidak aktif atau mungkin ada alasan tertentu Pastor di balik mereka tidak bergabung dalam KMK. Nah, apa tanggapan Pastor untuk mereka-mereka ini Pastor? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Pak. Karena itu juga mungkin pergumulan dari mereka yang aktif KMK, karena melihat mungkin teman-teman yang tidak ikut KMK, tentu saja dengan berbagai macam alasan. Dan mungkin kita tidak perlu mempersalahkan mereka. Kita perlu buat dalam mengevaluasi diri bagaimana KMK menjadi keluarga yang menarik tentu saja. Orang mau suka datang, terlibat dan ikut KMK sendiri. Menurut saya tidak bisa dibilang juga bahwa mereka rugi karena ada kegunaan juga ikut KMK. Dalam sejarah banyak juga mereka yang pernah ikut KMK dan kuliahnya terbengkalai misalnya seperti itu. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan. Tapi sekali lagi saya selalu menantang KMK supaya bagaimana menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menarik, sehingga mereka yang belum aktif mungkin ya datang bergaul, berikan ke bagus, karena KMK ini kelompok yang bisa membantu mereka untuk bisa selesai kuliah, cukup waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Baik Pastor. Jadi sebenarnya kita tidak perlu memaksakan mereka ya Pastor. Itu juga kan kesadaran dari masing-masing mereka. Tapi kalau bisa ya ikut ya Pastor. Karena kan di KMK itu kita adalah satu keluarga. Dan di situ pastinya kita akan saling membantu dong Pastor. Nah, sekarang Pastor pertanyaan yang terakhir nih Pastor. Nah, apa harapan dan juga pesan Pastor bagi seluruh mahasiswa Katolik yang tergabung di KMK ataupun ya belum bergabung di KMK, itu harapan dan pesan Pastor kepada mereka dalam menjalani perkuliahannya? Oke, terima kasih.
Harapan saya tentu saja mahasiswa Katolik khususnya yang ada di Keuskupan Manado supaya sukses tentu saja. Walaupun Mother Teresa pernah bilang kamu dipanggil bukan untuk sukses tapi untuk setia. Tapi yang saya mengerti dari setia menurut Mother Teresa adalah bagaimana orang juga berkembang dan imannya, dan saya juga bisa katakan bahwa sukses dalam arti menjadi orang yang berhasil. Saya selalu bilang di setiap pertemuan PMK supaya mahasiswa Katolik selalu selesai kuliah tepat waktu. Itu kan paling pertama. Karena ternyata universitas itu ya tujuannya untuk kuliah, belajar, dan selesai kuliah maksudnya. Jadi sudah begitu. Dan sebisa mungkin tepat waktu. Dan jangan sampai DO, karena kalau sudah melewati waktu ya DO. Jadi harapan saya pertama-tama untuk semua mahasiswa Katolik, khususnya di Keuskupan Manado, supaya selesai kuliah dan tepat waktu. Jangan sampai orang tua yang telah menyekolahkan atau menguliahkan kalian kecewakan kalian tidak selesai kuliah. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, maknai atau gunakan, manfaatkan kesempatan kuliah ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin dalam arti belajar banyak hal, belajar di ruang akademik, juga belajar di ruang organisasi. Karena kalian akan hidup dengan masyarakat saja, dengan banyak orang, dengan perbedaan-perbedaan. Dan di KMK memang kita belajar dalam satu iman, tapi banyak perbedaan kan, perbedaan karakter, perbedaan budaya. Dan saya melihat bahwa melalui ruang organisasi seperti KMK kita bisa belajar untuk berkomunikasi, belajar berkoordinasi, belajar menjadi pemimpin. Karena kalian selain calon ahli dalam ilmu yang kalian pelajari, juga calon pemimpin. Minimal untuk diri sendiri, minimal untuk keluarga kalian masing-masing. Tapi kalau boleh, tentu saja itu menjadi harapan saya di situasi di mana kalian bekerja berkarya. Bahkan kalau bisa jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, saya tentu saja di gereja, jadi pimpinan di wilayah rohani, jadi pimpinan di paroki, kelompok-kelompok kategorial, dan KMK menjadi, saya tidak bilang satu-satunya, tapi salah satu kelompok yang saya di mana kalian bisa belajar banyak. Saya bisa beri kesaksian misalnya orang-orang yang dari awal ikut KMK dan bahkan menjadi pendiri dari KMK. KMK ini kan didirikan sebenarnya pertama-tama atas inisiatif mahasiswa. Orang Katolik kumpul lalu pikir bagus buat kelompok. Itu namanya kan keluar. Misalnya Bapak Lasut itu salah satu orang yang terlibat di KMK dulu. Kan KMK makanya dia dokter. Dan dia jadi bupati di Kabupaten Talaut. Bapak Profesor Dr. Fabian Manopo misalnya, ini salah satu pendiri KMK. Dia jadi dekan Fakultas Teknik Unsur sekarang. Ibu Flora Kalala yang pernah jadi dekan di Fakultas Hukum juga salah satu pendiri KMK di awal-awal. Nah itu kan contoh kesaksian bahwa ternyata banyak orang yang ikut KMK. Mungkin juga mereka belajar di tempat lain, tapi saya sangka mereka belajar salah satu dari KMK untuk menjadi pribadi yang
sukses dan project. Begitu. Baik, Pastor. Baik, Pastor, terima kasih banyak, Pastor, Terima kasih juga, untuk Eva. pesan dan harapan untuk kami semua. Jadi keluarga yang di rumah, jangan cuma mendengarkan, tetapi juga harus melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor. Juga Pastor tidak memaksa, hanya dari kesadaran kita masing-masing dan tentunya demi kebaikan kita bersama. Amin. Amin. Baik, Pastor, kami juga mengucapkan terima kasih banyak, Pastor, karena sudah menjadi narasumber kami untuk waktu KMK berbicara hari ini. Kiranya apa yang kita bicarakan hari ini dapat berguna bagi kita semua, bagi Pastor, bagi kami juga keluarga mahasiswa Katolik yang ada di Keuskupan Manado. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, Pastor, dan jangan lupa keluarga, nanti ada waktu KMK berbicara episode 3 di bulan Juli nanti, dan saksikan juga episode 2 ini yang akan ditayangkan di YouTube. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.